Selamat datang kembali di podcast Lab 45. Hari ini kita kehadiran dua analis dari Lab 45. Ada Diza Ramadan dari analis politik keamanan. Lalu ada Raditya Muhammad dari analis utama Halo. ekonomi politik. Hari ini kita akan menggali sesuatu yang lebih dalam lagi. Dan kita sudah lihat kondisi sekarang, kondisi ekonomi global ataupun nasional, kayaknya penuh ketidakpastian. Dan kita lihat paling utamanya kemarin kita ada Danantara, tiba-tiba saham langsung merah. Dan ketika di Donald Trump terlantik, semua hijau, tapi ketika tarif mau diberlakukan menjadi merah. Ini semua menandakan ketidakpastian yang mungkin dirasakan juga oleh investor. Nah, hari ini kita coba gali lagi kira-kira bagaimana sih dari investor ini. Kebetulan juga ya kemarin Pak Presiden Prabowo mengundang Ray Dalio untuk yang kedua kalinya. Sebagai investor global, dia mencoba akan menjadi advisor untuk Danantara atau mungkin Dewan Pengawas. Mungkin kita bisa gali juga dari perspektif investor ini, mulai dari Ray Dalio ataupun juga perspektif investor internasional atau dunia tentang kondisi yang serba tidak pasti ini. Mungkin kita pertama mulai dari tentang Ray Dalio kali ya, yang dekat dengan Indonesia. Dari mungkin Dizar di sini sudah coba melihat bagaimana Ray Dalio melihat kondisi global saat ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Zar? Oke, sebelum kita melihat Ray Dalio bagaimana kondisi global, mungkin saya pengen menjelaskan dulu bahwa Ray Dalio punya mekanisme pengukuran namanya indeks Great Power Index sebenarnya, yang berusaha mengukur kapasitas dan potensi negara untuk berkembang ke masa depan. Dia punya 4 dimensi, pertama kekuatan yang dia ukur, kedua kesehatan dan kebahagiaan yang dia ukur untuk mengukur kesejahteraan, dan yang ketiga adalah Future Growth Index atau misalnya potensi pertumbuhan di masa depan. Nah, selain 4 variabel itu sebenarnya, dia juga menyusun 3 cycle sebenarnya, 3 dimensi, bahwa hal ini merupakan penunjang pertumbuhan di masa depan. Ya ini pertama tatanan internal, tatanan eksternal kedua, dan ketiga adalah terkait posisi ekonomi atau finansial sebenarnya. Oke, dari 4 variabel tadi, pasti kan banyak indikator-indikator dan parameter yang digunakan oleh Ray Dalio. Tapi ada nggak sih beberapa indikator utama yang menurut Ray Dalio ini benar-benar akan menggambarkan kondisi global saat ini? Oke, jadi Ray Dalio ini melihat ada 5 isu atau 5 indikator yang paling signifikan, yang akan berdampak ke skala global sebenarnya. Pertama adalah terkait tatanan internal sebuah negara, bahwa saat ini muncul tren bahwa makin banyak negara yang tidak stabil. Bahkan Amerika Serikat pun muncul ketidakstabilan dalam negeri dan ketidakpastian. Contohnya saat ini seperti Trump misalnya menunjukkan ketidakpastian di AS seperti itu. Kedua terkait peningkatan resiko eskalasi konflik, yaitu bahwa muncul ketegangan antara negara adidaya. Dalam hal ini Tiongkok muncul sebagai kekuatan penantang AS. Jadi AS saat ini masih menjadi kekuatan utama dunia, tapi trennya menurun. Sedangkan Tiongkok itu meningkat secara signifikan dan berpotensi bergesekan sebenarnya di masa depan kedua negara tersebut. Ketiga adalah dalam aspek ekonomi. Jadi saat ini menurut Ray Dalio muncul tren bahwa negara-negara itu makin terjebak utang. Bahkan rasio utang saat ini menurut Ray Dalio lebih tinggi ketika Perang Dunia II berakhir gitu. Jadi titik tertinggi setelah Perang Dingin sebenarnya. Keempat, terutama terkait kekuatan alam. Jadi melihat bahwa ini mungkin tidak bisa dikendalikan ya alam ini. Bahwa sebenarnya ada buat tren-tren yang menunjukkan kondisi alam tidak baik-baik saja dan berdampak pada kemaslahatan masyarakat banyak. Terutama dia fokus pada peningkatan suhu global, temperatur global. Kemudian juga fokus pada intensitas bencana yang makin intens. Nah terakhir mungkin yang paling penting juga dia melihat fokus pada teknologi. Bahwa saat ini muncul tren inovasi, terutama seperti AI. Mungkin contoh nyatanya adalah bahwa AI ini digunakan dan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas. Jadi Ray Dalio melihat 5 fokus ini sebagai yang paling signifikan di kondisi global saat ini. Oke, berarti dari global sendiri memang Ray Dalio melihat sudah banyak ketidakpastian ya, mulai dari perubahan rezim ataupun juga munculnya negara-negara yang mencoba menjadi kekuatan baru. Nah, tapi kalau misalnya ngelihat dari Ray Dalio sebagai investor, harusnya kan kita bisa lihat juga ya kondisi keuangan saat ini itu seperti apa untuk bisa memetakan kondisi ketidakpastian ini. Mungkin Radit punya datanya ya untuk menjelaskan hal tersebut. Kalau dari sisi ekonomi sendiri yang paling sering digunakan untuk tahap awal melihat perekonomian suatu negara itu sebenarnya Buffett Indicator. Sebenarnya Buffett Indicator itu apa? Itu sebenarnya sebuah rasio yang memperhitungkan antara market cap atau market value dari pasar saham suatu negara dibandingkan dengan perekonomian atau PDB negara tersebut. Nah, kalau misalkan dilihat dari beberapa negara yang mungkin biasa di Lab 45 dipantau, Amerika Serikat itu menjadi satu-satunya negara yang
mendapatkan predikat significantly overvalued. Jadi kalau misalnya Buffett Indicator itu sebagai gambaran, itu ada beberapa klasifikasi dari rasio-rasio tersebut. Ada significantly undervalued, kemudian modestly undervalued, fair valued, terus modestly overvalued, dan significantly overvalued. Dan dari 11 negara yang mungkin 45 pantau, itu Amerika Serikat menjadi satu-satunya significantly overvalued. Dan kalau overvalued itu berarti kemungkinan bubble-nya ini udah tinggi banget ya? Ya, kalau misalnya overvalued itu udah berarti pertumbuhan dari pasar keuangannya itu udah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan perekonomian dia. Dan sekarang benar udah ada di kondisi atau fase di price bubble dari pasar keuangan itu sendiri. Oke, terakhir berarti bubble itu pecah di tahun 2008 ketika global financial crisis, bukan? Nah, kalau ketika dulu dengan sekarang kira-kira apa beda ya, Dit? Nah, kalau bedanya dari pantauan kami atau pantauan kita di Lab 45, kalau misalkan di 2008 itu price bubble yang terjadi itu akibat dari sektor real estate atau sektor perumahan di Amerika Serikat. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat dari share perusahaan-perusahaan atau industri yang ada di Amerika Serikat, sekarang yang paling besar itu adalah sektor teknologi. Ini salah satu dampaknya juga kenapa sektor teknologi ningkat banget tajam, karena pada saat COVID kita lebih sering banyak work from home, terus menggunakan layanan-layanan internet dan digital untuk melakukan membantu kegiatan-kegiatan kita. Dan itu saat ini yang perlu diperhatikan yaitu pasar teknologi dari Amerika Serikat itu sendiri. Oke, mungkin tadi juga terpengaruh dengan Endizer bilang bahwa AI itu menjadi salah satu faktor untuk melihat prospek ke depan. Dan kan kemarin juga kayaknya Nvidia punya penjualan GPU yang sangat tinggi ya, sehingga mungkin akan berpengaruh terhadap nilai saham ya. Oke. Iya, walaupun tadi misalkan Nvidia itu juga punya prospek yang bagus, tapi ketidakpastian global itu juga ketidakpastian dari kebijakan-kebijakan Presiden Trump setidaknya di beberapa minggu atau beberapa hari terakhir ini itu sempat sangat berpengaruh ke pasar-pasar saham di Amerika Serikat. Gak cuma S&P 500 tapi juga Nasdaq juga turun cukup signifikan, yang isinya adalah perusahaan teknologi. Itu ya salah satunya karena kebijakan dari Trump itu sendiri gitu. Oke, kalau ngeliat tadi kondisi Amerika Serikat berarti semakin kayaknya akan menjadi kenyataan dengan adanya krisis ini ya. Bubble tadi mau meletus dan juga kondisi pasar saham yang hari-hari ini sudah mulai merah. Tapi dengan melihat kondisi global seperti ini, kayaknya kita perlu ngeliat juga Indonesia tuh seperti apa sih posisinya. Dan kayaknya Dizar sudah melihat ya, mengecek menurut Ray Dalio sendiri yang kemarin sempat ke sini, Indonesia tuh seperti apa sih di mata dia? Oke. Dalam kajian Great Power Index-nya Ray Dalio, sebenarnya Ray Dalio melihat bahwa Indonesia bukan pemain signifikan di politik global. Indonesia dinilai lemah dalam aspek pendidikan, dalam aspek teknologi, dalam aspek tata kelola, bahkan perdagangan. Indonesia dinilai tidak memainkan peran signifikan dalam rantai pasok global menurut Ray Dalio. Tapi di balik itu sebenarnya Ray Dalio melihat optimisme prospek ke depannya. Indonesia dinilai mampu menanggulangi berbagai tantangan yang ada di masa depan sehingga lebih baik sebenarnya. Nah, optimisme Ray Dalio ini sebenarnya didasarkan pada dua aspek sebenarnya ya. Pertama yang dia sebut sebagai three big cycle. Yaitu pertama ada tatanan internal, yaitu sejauh mana stabilitas internal itu mampu terjaga lah. Dalam hal itu dia juga melihat bahwa sebenarnya ada kesenjangan yang mampu ditanggulangi. Jadi Ray Dalio ini secara spesifik melihat bahwa 60% penduduk yang miskin gitulah mampu meningkatkan pendapatannya jauh lebih cepat dibanding yang kaya. Itu pertama. Kedua adalah terkait posisi ekonomi sebenarnya. Jadi Ray Dalio ini secara spesifik melihat bahwa pertumbuhan Indonesia itu sekitar 5,5% diproyeksikan. Dan itu mungkin cukup stabil menurut dia. Dan ini cukup lebih tinggi daripada rata global sebenarnya. Nah terakhir terkait tekanan eksternal sebenarnya. Jadi Ray Dalio itu melihat bahwa ini kaitannya dengan konflik global ya. Indonesia itu tidak terikat dengan konflik global sebenarnya. Yang membuat mungkin Indonesia tidak rentan terhadap dinamika-dinamika konflik global. Jadi mungkin lebih relatif stabil lah. Mungkin itu membuat pertumbuhan mungkin dapat lebih terjaga. Oke, berarti optimis sekali dengan Indonesia ya? Betul. Bahkan dia ada menekankan beberapa faktor lagi sebenarnya. Pertama terkait produktivitas juga dia melihat Indonesia cukup dinilai akan produktif secara ekonomi. Terutama dia melihat aspek tenaga kerja sebenarnya. Dia secara spesifik melihat bahwa tenaga kerja Indonesia itu relatif murah menurut Ray Dalio untuk menjaga produktivitas ke depannya.
Dan secara kultur juga dia melihat bahwa menurut Ray Dalio ini bahwa etos kerja atau misalnya work culture dari tenaga Indonesia cukup baik. Dia mengukur berdasarkan salah satunya adalah lama kerja. Jadi rata-rata lama kerja per minggu tenaga Indonesia itu lebih tinggi dibanding rata global. Nah terakhir mungkin yang membuat dia cukup optimis adalah terkait hutang. Jadi Indonesia dinilai memiliki rasio utang yang cukup rendah dibanding global. Yang membuat dia lebih bisa fleksibel lah dalam kebijakan ekonomi. Dan secara spesifik dia juga melihat kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter Indonesia dinilai cukup netral atau independen yang membuat dia mungkin lebih bisa secara ekonomi lebih mampu lah intinya berkembang. Oke, jadi berarti secara sudut pandang Ray Dalio sebagai investor, Indonesia ini cukup cerah harusnya. Ya, menurut saya seperti itu. Oke, tapi kita mungkin bisa lihat dari pasar keuangannya menurut Buffett Indicator yang tadi dijelaskan Radit ya. Kira-kira gimana menurut Buffett Indicator ini posisi Indonesia seperti apa di mata investor? Ya, untuk dari segi Indonesia sendiri, sudut pandang Indonesia terkait dengan nilai Buffett Indikatornya itu ada kesinambungan dan keselarasan antara Ray Dalio juga bahwa Indonesia masih punya potensi untuk berkembang ke depannya. Bahwa di pasar keuangan dari Buffett Indicator itu masih menunjukkan bahwa Indonesia itu berada di klasifikasi significantly undervalued, which berarti Indonesia masih punya ruang untuk meningkatkan nilai saham atau pasar keuangannya sendiri. Dan ini berarti juga bahwa mayoritas atau sebagian besar GDP Indonesia itu tidak didrive dari pasar keuangan. Dan kalau misalkan dilihat dari sektornya sendiri, Indonesia itu masih didominasi atau pasar keuangannya didominasi oleh industri-industri raw material seperti kelapa sawit. Karena kalau misalkan dari perhitungan kami juga tren dari fluktuasi harga sawit dan juga market value dari Buffett Indicatornya dan juga market value dari Indonesia sendiri itu masih sejalan gitu dari pergerakannya. Jadi dan korelasinya juga cukup kuat dibandingkan dengan komoditas-komoditas lain. Seperti itu sih. Oke. Mungkin komoditas berarti yang akan memainkan peran utama ya, dari kelapa sawit dan juga batu bara itu juga mungkin akan signifikan ya terhadap Indonesia sendiri ya. Tapi kalau dengan prospek tadi harusnya Indonesia ini bisa menjadi fair value, meningkat valuasinya dari other value atau bagaimana kalau kondisi sekarang ini? Kalau kondisi sekarang bisa saja untuk menjadi overvalued. Kalau misalnya kita melihat optimisme dari Ray Dalio tadi, bisa kita untuk jadi meningkatkan lah dari significantly undervalued menjadi mungkin modestly atau fair valued bahkan ke tingkat itu. Cuman mungkin perlu diperhatikan juga kalau tadi kita singgung ketidakpastian global di Amerika Serikat dengan kebijakan Trump yang mungkin memiliki sentimen negatif terhadap pasar. Sayangnya di Indonesia kalau tadi kita lihat industrinya masih banyak digerakkan oleh sektor komoditas, tapi di Amerika itu udah digerakkan sama sektor-sektor teknologi kan. Nah, Indonesia kalau misalkan ya berharap bisa menerima durian runtuh dari turunnya harga-harga saham Amerika mungkin ada terlalu jauh karena dia paling banyak dari sektor teknologi, sedangkan di Indonesia itu masih sektor komoditas. Seperti itu sih, rada sulit. Oke, berarti dari Indonesia sendiri ada potensi, tapi kayak potensinya tidak direalisasikan atau belum direalisasikan dengan baik gitu ya. Dengan kondisi ekonomi yang sekarang makin tidak pasti, otomatis Indonesia makin sulit juga ya posisinya. Tapi menurut Ray Dalio itu kan kayaknya tahun 2024 ya. Betul. Dengan kondisi tadi Radit bilang ada Donald Trump dilantik, ada ketidakpastian di Indonesia, mulai dari Garuda Biru, Indonesia gelap. Mungkin prospek Indonesia menurut tadi penghitungan Ray Dalio sendiri sekarang ini tuh seperti apa sih Zar? Apakah mungkin ada beberapa caveat dari yang sudah dijelaskan oleh Dizar tadi? Oke, sebelumnya saya sepakat dengan yang Radit dan Rehan tadi sampaikan bahwa ini tuh Ray Dalio terlalu misalnya overconfidence lah dengan potensi Indonesia ke depannya. Ini ada beberapa caveat dari kajian ini sebenarnya. Pertama yang Rehan sampaikan bahwa kajian ini dimulai tahun 2024 yaitu bulan Juli. Itu sebelum transisi pemerintahan. Yang itu semua kebijakan berubah cukup signifikan gitu. Terus kedua, jadi Ray Dalio ini hanya menggunakan parameter-parameter statistik yang dia pilih dan tidak menghitung faktor-faktor eksogen seperti misal tadi pergantian rezim ataupun ada konflik ataupun goncangan komoditas rantai pasok juga dia tidak hitung gitu. Dan ini menjadi tanda tanya lah intinya bahwa ada faktor-faktor yang justru tidak terduga yang tidak dia hitung berdasarkan proyeksinya. Dan terakhir juga dalam kajiannya dia sendiri mengakui bahwa dia ada keterbatasan akses terhadap data-data atau informasi yang menjelaskan kondisi internal Indonesia. Jadi sebenarnya tidak fair juga sebenarnya kalau bilang
Ray Dalio misalnya menilai bahwa Indonesia cukup optimis lah, cukup baik pertumbuhannya karena ada beberapa data yang mungkin dia tidak bisa akses, terutama dalam aspek politik, pertahanan. Itu kalau saya lihat data itu tidak terlalu mendalam lah di kajiannya. Jadi mungkin itu beberapa caveat yang dari kajian Ray Dalio ini, bahwa ya saya setuju bahwa penilaian ini adalah cukup terlalu percaya diri lah intinya terkait penilaian terhadap Indonesia ini. Ya kalau dari Radit sendiri gimana ngeliatnya? Ya ngeliatnya juga sama tadi kayak Dizar juga. Saya baru ingat tadi pas Dizar bilang Ray Dalio itu apa 5,5 ya untuk asumsi dari pertumbuhan perekonomian, kayak itu kayak terlalu ngawang-ngawang gitu ya. Maksudnya dilihat dari dia susun pada saat itu Great Power Index itu adalah Juli 2024. Betul. Mungkin pada saat itu juga seingatan saya ya, mungkin apa ya, cukup optimis gitu untuk melihat perekonomian global dan juga Indonesia gitu ya secara umum. Karena seingat saya pada saat itu juga proyeksi-proyeksi lembaga internasional pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh minimal banget itu masih 5,1, sedangkan ketika ada pergantian rezim dan juga gonjang-ganjing di 2024, kalau nggak salah kemarin terakhir pertumbuhan dari BPS itu juga di 5%, 4,9 bahkan sampai 5%, dan itu kayaknya cukup apa ya, terlalu overconfidence. Dan buat posisi Indonesia ke depan ya mungkin akan banyak tantangan karena ketidakpastian baik di global maupun di kebijakan di internal Indonesia sendiri, di pemerintah kita yang kalau saya perhatikan beberapa kebijakan itu cukup spontan gitu. Jadi ketika ada masalah A tiba-tiba muncul kebijakannya, tiba-tiba ada masalah B muncul lagi kebijakan lain. Jadi sangat fluktuatif untuk kondisinya, dan juga ya itu sangat tidak pasti sih untuk ke depannya. Oke, tadi kita sudah lihat dari pemikiran Ray Dalio dengan Warren Buffett sendiri melalui data-data ataupun indikator yang mereka keluarkan. Tapi kalau dari personal mereka sebagai investor sendiri melihat tadi kondisi prospek global, mungkin dari Buffett Indicator seperti apa, Dit? Dan mungkin dari Dizar juga Ray Dalio melihat spesifik Indonesia karena kemarin Ray Dalio kesini ya. Seperti apa sih dengan prospek yang mungkin ada gap di situ? Mungkin dari Radit dulu. Oke, kalau dari Buffett yang ya Warren Buffett ya yang kita bahas, mungkin kalau melihat dari trennya sudah dari tahun lalu kayak Warren Buffett itu menarik saham-saham yang dia miliki, yang salah satu yang di Apple yang cukup besar dia tarik semua untuk kepemilikannya, sorry. Dan saat ini tuh Warren Buffett cukup besar megang cash yang kalau nggak salah juga terbesar yang pernah dia pegang. Jadi mungkin ini sebenarnya rada bertanya-tanya juga apa yang akan terjadi ke depan, apa yang mungkin mereka punya sense lebih dibanding kita untuk melihat pasar atau perekonomian ke depan, yang kita sendiri juga harus mencari ini kira-kira apa sih yang mungkin mereka rasakan, karena kenapa tiba-tiba mereka narik cash duitnya atau kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan besar yang Dan nggak mereka diinvestasikan miliki. lagi kan? Nah itu dia, itu kenapa di cashnya ya udah disimpan di bawah bantal kali gitu kan, berapa juta dolar itu disimpan aja gitu dan nggak diinvestasikan. Itu kayak kita harus ikut memantau juga sih apa yang akan terjadi. Dan dari Harusnya kalau tren-tren. Indonesia potensial, cash-nya itu datang ke Indonesia kan. Nah harusnya itu, Karena harusnya kita masih under value kan. ya harapannya itu karena kita masih under value. Dan kalau tadi kalau mungkin Warren Buffett temenan sama Ray Dalio ya punya potensi besar nih Indonesia gitu kan, harusnya kesini juga gitu. Tapi kan nyatanya kan tidak seperti itu sih. Tapi mungkin ada yang missing tadi ya di Ray Dalio-nya, yang mungkin Ray Dalio ngelihat ada sesuatu hal yang penting di Indonesia, tapi Indonesia justru nggak meraih potensi itu. Gimana, Zar? Oke, betul. Jadi kembali ke yang menurut Ray Dalio signifikan. 5 hal yang menurut Ray Dalio paling signifikan di tingkat global itu ada pilar teknologi sebenarnya. Teknologi yang inovasi. Jadi menurut Ray Dalio itulah salah satu pilar yang menunjang pertumbuhan. Tapi di sisi lain justru pilar itulah justru Indonesia sebenarnya paling lemah. Cukup lemah lah intinya di antara variabel-variabel lain. Ini mungkin menjadi gap bahwa optimisme Ray Dalio ini tidak diikuti oleh kekuatan pilar teknologi inovasi yang justru sejalan gitu. Dan mungkin ini menjadi catatan juga ke depannya bahwa mungkin ini pilar yang perlu diperhatikan gitu. Untuk optimisme itu bisa tercapai. Oke, kita udah bicarain indikator-indikatornya, kita juga bicarain tadi dari posisi orangnya sendiri seperti apa ya secara personal, dan sebagai investor justru kita akan melihatnya. Kayaknya memang kondisi sekarang ini kalau tadi bisa ditarik ya dari masing-masing Radit dengan Dizar, analisisnya adalah
kondisi ketidakpastian itu disebabkan oleh pemerintahnya sendiri juga. Karena ada perubahan rezim, harusnya ada keberlanjutan, ada kepastian, justru muncul ketidakpastian karena masalah kebijakan-kebijakan yang muncul. Kebijakannya ini kadang-kadang juga mungkin tidak konsisten, juga mungkin tidak clear, sehingga membuat investor juga ragu-ragu jadinya. Padahal Indonesia masih punya potensi untuk bisa tidak terlibat ke dalam mungkin aspek rantai pasok global, tapi Indonesia bisa punya potensi untuk ke sana. Dan itu juga menjadi keuntungan Indonesia sendiri ketika dulu di tahun 2013 ada taper tantrum, Indonesia nggak kena karena Indonesia nggak masuk ke dalam rantai pasok global. Nah, kalau kita ngelihat sendiri, kayaknya kondisi yang emang cukup parah ini ada mismatch mungkin ya dengan data-data. Tadi Radit juga sempat bilang data-data ya masih agak cukup bagus di 5% meskipun nggak sesuai dengan prospek Redalio 5,5%. Tapi data-data ini yang sebenarnya kondisinya cukup bagus tidak tercermin di masyarakat. Mungkin kalau di ekonomi ada namanya istilahnya economic dissonance ya. Economic dissonance ini adalah ketika data-data yang ada itu tidak menggambarkan kondisi masyarakat yang mulai resah ataupun gelisah. Dan di sini kayaknya economic dissonance-nya mulai dirasakan tidak hanya secara global, tapi terutama di Indonesia. Dengan kondisi ketidakpastian, kebijakan yang mungkin masih membingungkan, membuat masyarakat ini merasa dirinya itu kayaknya kondisinya lebih buruk dari data yang ditampilkan. Nah ini juga kita bisa lihat terakhir ya kemarin ada 2 minggu terakhir ini, kalau di Amerika Serikat ada potensi resesi. Potensi resesi yang dilihat dari Donald Trump sendiri karena kebijakannya memotong anggaran dari Amerika Serikat. Dan kalau dilihat sendiri datanya dari Dizar juga seperti itu Zar ya di beberapa tahun kebelakang. Secara historis banyak resesi Amerika disebabkan oleh pemotongan anggaran secara masif. Ya, jadi justru resesi itu karena anggarannya potong secara masif. Betul. Mungkin karena kalau dulu itu ada perang, ada kondisi membutuhkan anggaran yang sangat besar, tiba-tiba selesai dipotong dan membuat resesi seperti itu. Resesi ya kan. Nah, kalau mungkin sekarang justru bukan karena hanya budget cut saja, tapi ditambah lagi tadi konsistensi kebijakan dan kebijakan yang tidak pasti ini membuat semua menjadi tidak pasti. Yang pada akhirnya kalau dilihat di Indonesia sendiri, mungkin data-datanya masih cukup bagus ya secara inflasi, secara pertumbuhan ekonomi, prospeknya. Tapi kita lihat kemarin Ibu Sri Mulyani sebagai laku Menteri Keuangan akhirnya merilis hasil APBN bulan Januari Radit ya. Dan di situ ada defisit yang dinyatakan di bulan Januari dan sangat jarang bukan ya? Di tahun-tahun sebelumnya jarang sekali defisit itu terjadi di bulan Januari. Dan mungkin ini juga satu hal yang menjadi tanda-tanda ataupun gejala-gejala bahwa harus ada perbaikan yang cukup signifikan dan cukup cepat dari pemerintah. Tidak hanya saat ini maupun ke depan, tidak hanya Indonesia juga bahkan, bukan harus global, tapi kan yang bisa kita kendalikan yang dekat dengan kita ya. Di Indonesia sendiri ini harus ada kepastian kebijakan sehingga bisa memanfaatkan potensi tadi, tidak terjadi resesi, dan bisa akhirnya sesuai dengan amanat undang-undang, konstitusi kita mensejahterakan masyarakatnya secara umum. Nah mungkin itu ya dari diskusi kita hari ini. Semoga bisa membantu menjelaskan kira-kira apa yang terjadi saat ini dan bisa juga membantu diskusi-diskusi ke depan sebagai pemantiknya. Kalau ada pertanyaan ataupun ada follow up dari diskusinya bisa langsung komentar di kolom komentar dan juga jangan lupa subscribe di YouTube Lab 45 untuk bisa dapatkan analisis-analisis lebih lanjut dan lebih aktual lainnya. Terima kasih.